Assalamualaikum. Sebelumnya kita udah bahas bahwa autofagi bisa dikencengin, dibikin lebih kuat. Selain dengan fasting puasa panjang, juga dengan asupan obat, chemical, atau suplemen tertentu. Kalau belum lihat videonya, bisa cek dulu seri video terkait dari kanal kami. Waktu itu, spermidin belum saya sebutkan, mohon maaf, tapi belakangan ini makin banyak yang sharing tentang peran suplemen spermidin untuk memperlambat penuaan dan mempercepat autofagi. Dia punya efek antioksidan yang meredam radikal bebas, yang merupakan 1001 sumber masalah. Tapi kalau diminta untuk bantu bayar hutang dan cicilan, tetap nggak bisa. Spermidin ini masuk kelompok poliamin, gitu kata para pakar, paduan dari sejumlah protein. Katanya salah satu caranya si spermidin itu memperlambat penuaan itu dengan cara ngencengin autofagi. Secara lebih spesifiknya, beberapa ahli bilang spermidin ini memicu autofagi yang kenceng dengan cara menghambat mTOR pathway dan memicu AMPK pathway. Tuh, buat yang udah memperhatikan soal gini-gini dari lama, dan para su dijamin melek nih kalau melihat statement ini. Spermidin ini bahkan bisa ngencengin autofagi tanpa orangnya mesti puasa panjang. Tanpa puasa sama sekalipun, kemungkinan bisa. Dan jadinya, kita semua nggak usah nunggu lebaran apa segala macam, langsung aja maaf lahir batin. Beberapa hal masih sifatnya spekulatif, tapi ada diskusi-diskusi ke arah sana. Diduga oleh para ahli penuaan, antara lain kandungan spermidin inilah yang bikin rata-rata masyarakat tropis tradisional di Kepulauan Pasifik, gitu, sekitaran Nusantara sini, sekitaran Afrika juga, yang makan sayurannya variatif, dan orang-orang di kawasan Mediterania itu cenderung lebih awet muda penampakannya daripada orang-orang di daerah dingin yang makannya itu saja dan cenderung selalu daging-dagingan. Kita sendiri juga banyak yang perhatiin mungkin ya, artis-artis yang banyak makan sayuran itu lebih seger-seger dibandingkan tukang-tukang ojek dan kuli bangunan yang sehari-hari cuma makan nasi sama ikan asin. Walah, ini ilustrasinya salah sih, lawang artis kok dibandingin sama kuli bangunan. Sorry. Secara garis besar ada 3 kurang lebih sumbernya. Spermidin ini bisa dibikin sendiri oleh tubuh kita, endogenus gitu kata para suhu, bisa dibikin oleh mikroba di perut kita, dan bisa juga dari asupan makanan atau eksogenus kalau kata para ahli. Pada anak-anak kecil, produksi spermidin oleh tubuh itu melimpah ruah. Jadi, anak-anak kecil itu nggak perlu puasa. Proses-proses healing, repair, dan rejuvenation di tubuhnya itu sudah kenceng optimal. Tapi seiring usia, produksi spermidin di tubuh terus meleret. Tapi kalau terus diasup suplemen spermidin atau makanan tertentu atau dipicu dengan puasa panjang, itu spermidin di tubuh bisa banyak lagi, terus autofagi kenceng. Peremajaan bisa kenceng juga kayak anak kecil, pecicilannya aja itu juga bisa kayak anak kecil walaupun sudah nenek-nenek. Walah, wis tuwek kok pencilaan. Di Indonesia nggak tahu nih, ada apa nggak yang jual suplemen spermidin konsentrasi tinggi. Saya nggak nyari dan saya juga nggak merekomendasikan. Lawang para ahli aja juga banyak yang nggak mau merekomendasikan, apalagi gue. Kapan-kapan kita bisa ulas ya, bahwa pakai suplemen konsentrasi tinggi itu tricky. Jadi, para promotor kesehatan holistik sejauh ini lebih cenderung merekomendasikan tambahan asupan spermidin itu diusahakan via makanan yang alami saja, dan banyak yang belum mau merekomendasikan suplemen itu. Sebaliknya, kalau ahli penuaan yang nekat dan agresif benar, barulah mereka pakai kapsul itu. Itu pun banyak yang sifatnya masih setengah eksperimen untuk dirinya sendiri saja dan untuk tikus-tikus laboratorium, dan belum merekomendasikan untuk orang lain. Kalian kalau punya bakat nekat, silahkan aja coba googling dulu spermidin suplemen gitu kata kuncinya. Insya Allah udah berjejer tuh produk yang dijual di pasaran, yaitu di luar negeri sih kebanyakannya, kalau di Indonesia walau alam. Segitu aja dulu nekatnya. Jangan terus nekat main lablek makan suplemen sembarangan tanpa paham ilmunya. Di sisi lain, ngapain sih capek-capek cari yang wujud kapsul atau pil? Kayak orang ingin makan jahe gitu ya, atau garlic bawang putih. Ngapain susah-susah cari yang pil kalau yang aslinya itu pating telecek di sekitar kita. Walah, pating telecek ini biasanya kalau di kampung itu untuk telepite loh. Sorry. Makanan apa sih yang banyak mengandung spermidin? Saya tampilkan aja di sini daftarnya. Pertama itu kalau untuk anak kecil, ASI. Kalau untuk orang dewasa, raw milk gitu katanya. Kemudian ada juga di kentang dan whole grain tertentu. Bulir utuh makanan pokok seperti gandum dan beras, wheat germ,
Yang ketiga, ada di kacang-kacangan atau bebijian yang tertentu. Kemudian ada juga di keju jenis tertentu. Berikutnya lagi jamur, ati ayam atau unggas tertentu, brokoli dan sebangsanya, berbagai jenis mangga dan buah tertentu, kemudian seleriak, akar seledri. Untuk lebih mendetail, ini kami akan ulas di video berikutnya aja ya. Lanjutannya dari video ini, insya Allah nanti di situ kita tampilkan juga kadar-kadarnya berapa miligram per masing-masingnya. Beneran nih, ulasan tentang spermidin ini belakangan membludak. Dia bisa ngencengin autofagi secara signifikan, berpotensi ngencenginnya itu tanpa harus dibarengi prolong fasting. Menarik kan? Dan gitu dia punya khasiat anti penuaan lain yang terkait. Dia bisa mengatasi kebotakan rambut, dia juga bisa atasi uban dan rambut yang memutih. Selain itu, dia bisa menurunkan potensi penyakit jantung, kanker. Dan gitu, kandungan spermidin di makanan itu rata-rata dimasak kena panas pun aman saja, nggak rusak, asalkan panasnya nggak gila-gilaan. Satu yang penting, ini seperti autofaginya itu sendiri. Spermidin bukanlah semacam puyer ajaib. Kalau yang seperti itu, silakan aja melahap cabai rawit yang super pedas. Hari ini dimakan, besok bisa kemeramnyas itu di bagian tertentu. Spermidin tidak seperti itu. Khasiatnya baru kelihatan setelah pemakaian dengan racikan yang tepat, dosis yang tepat dalam jangka panjang. Dan karena itu, kalau yang nggak paham itu bisa cepat putus asa. Gue udah makan ini dan itu ternyata nggak ada hasil, terus selesai. Nah, ya kalau gitu caranya emang nggak akan ada hasil. Kalau yang nggak sabar itu terus melipat gandakan dosisnya berlipat-lipat, itu juga belum tentu dapat apa yang dimaui. Oke lah, silahkan ditunggu bentar lagi. Video selanjutnya akan kita coba rincikan makanan-makanan yang kandungan spermidinnya tinggi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.